kenapa foto-foto bodoh bin konyol itu bisa dibeli, bisa terjual di Shutterstock. Sebenarnya nggak konyol, nggak bodoh-bodoh amat sih. Cuman saya bisa bilang bahwa kalau yang namanya foto sendal jepit, foto friend press, planger karaten, foto apa aja lah, bahkan foto yang 100% ngeblur aja bisa dijual gitu. Di kali ini nih, video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua, kenapa sih itu foto-foto konyol bin bodoh itu ada yang beli. Stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi kalau teman-teman ngeliatin ini kok tiba-tiba tampilan videonya berubah, ini karena saya ganti lensa. Jadi hari ini saya sambil ngecek lensa baru saya. Mas-mas yang nganter es saya datang. Itu pakai lensa 18-135 USM Image Stabilizer Canon. Jadi ini lensa saya, ini yang tadi saya pakai untuk prolog. Nah, ini saya ganti, saya copot dengan lensa yang baru. Nah, sekali lagi nama saya Bima Aditya. Buat teman-teman yang belum pernah datang, terima kasih sekali saya ucapin sudah mau belajar fotografi bareng-bareng bersama saya di channel Bima Aditya ini. Jadi, seperti tadi saya bilang bahwa saya bikin satu kasus ya, kenapa sebuah foto konyol itu bisa terbeli di Shutterstock dan menghasilkan uang tanpa batas buat kita semua. Alasannya adalah supply and demand. Jadi ini kita bicara tentang prinsip ekonomi sederhana, bahwa yang namanya sebuah transaksi, sebuah hal apapun ya, itu bisa terjadi, bisa terbeli, produk services apapun ya, bisa terbeli, terjual, itu karena ada prinsip supply and demand. Jadi kalau misalnya kita sebagai kontributor, sebagai fotografer itu menyediakan barang, services, produk atau jasa yang dibutuhkan, itu pasti nanti terjual. Masalah terjualnya kapan? Itu cuman Tuhan yang tahu. Kalau misalnya kita sebagai manusia, kita cuma disuruh bekerja, suruh promosi, suruh bikin landing page, suruh nulis description, suruh motret lah, suruh kerja lah. Kayak ini 3 tahun pandemi ini ya, 2 tahun lah. Itu akhirnya hari ini, pagi ini saya kembali lagi mendapatkan sebuah inquiry untuk pemotretan ke Maldives. Either berhasil atau enggak, saya nggak peduli. Cuman ini adalah sebuah tanda bahwa wedding destination untuk worldwide area itu sudah berangsur-angsur pulih. Karena akhirnya website saya sudah menerima lagi inquiry untuk pemotretan ke Maldives. Juli bulan depan. Kita lihat berhasil atau gagal, we don't care. Jadi sekali lagi ya, kenapa saya pernah sharing tuh tentang foto-foto makanan di pesawat. Jadi in-flight meals, waktu itu Sri Lanka Airlines. Itu laku terjual, dibeli sama Travel Wigo kalau nggak salah. Jadi kenapa foto itu bisa terjual? Fotonya sederhana, cuman pakai kamera biasa, lensanya juga lensa biasa. Kenapa kok terjual? Karena foto saya menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan sama buyer. Buyernya siapa? Buyernya adalah Travel Wigo. Tujuannya apa? Kenapa itu bisa memenuhi kebutuhan mereka? Karena gini, saya memotret sebuah makanan yang secara description saya bilang kalau nggak salah antara description atau kata kuncinya itu ada tulisannya halal food. Nah, memang kan pada waktu itu saya mau ke Maldives ya. Maldives itu kan sebenarnya kan satu negara yang 100% Islam. Jadi 100% Muslim penduduknya. Jadi kalau menuju ke sana, biasanya semua maskapai itu sudah antara menghormati kearifan lokal Maldives atau lakukan apapun, tapi biasanya makanannya semuanya halal. Walaupun ada misalnya sausages, ada hot dogs, ada burgers, ada spaghetti, pasta, everything is halal food. Nah, maka dari itu saya memotret makanan ini, in-flight meal-nya Sri Lanka Airlines, itu sosis, terus stir fry beans, sama potatoes, tomatoes gitu, itu halal. Nah, dari situ dibelilah sama Travel Wigo. Mungkin Travel Wigo itu juga tadinya desainernya cari, atau kontributornya Travel Wigo cari itu halal food ya, in-flight meals misalnya gitu. Keluarlah foto salah satunya ya. Akhirnya foto saya terbeli. Nah, kalau sudah ada prinsip supply and demand, itu jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir. Karena masalah laku enggaknya sebuah foto itu
pasti ada momentumnya. Nah ini sekarang saya mau bikin lucu-lucuan. Kalau dulu kan saya kan bikin vlog kan pakai ini nih. Nah ini sekarang bisa maju mundur gini teman-teman. Ngek, ngok, ngek, ngok, ngek, ngok. Nah. Teman-teman yang mau beli lensa ini lensa sapu jagat ya, 18135. Saya beli harganya 3,5 juta karena kondisinya sangat wah, kondisinya sangat top. Udah gitu saya dapat filter Haida, sudah ada lens hoodnya yang jelas masih kinclong kinyis-kinyis. Itu teman-teman bisa tebus lensa yang kinyis-kinyis ini seharga 3 juta sampai 3,5. Ada sih yang di bawah 2 juta juga ada, tapi biasanya ada jamur-jamurnya gitu. Nah saya kalau ada jamurnya ya bisa dibersihkan, cuma maksudnya tidak semua teman-teman, tidak semua kota itu ada servis membersihkan jamur. Nah ini di Jogja ada, cuman saya kepengennya beli langsung bekerja. Nah itu makanya saya beli lensa ini yang bisa maju mundur ini. Oke, dari situ kita itu sebaiknya berkarya. Kalau teman-teman nggak mudeng nih, kayak di Shutterstock ini sebenarnya gimana sih placement marketingnya gitu. Saya termasuk orang yang seperti itu. Jadi saya tidak mau menyediakan semua yang dibutuhkan sama Shutterstock. Jadi ada misalnya research of the month, ada photo of the month, photo of the week, itu saya nggak gubris itu. Karena apa? Karena saya nggak mampu. Jadi misalnya gini, saya kan basicnya fotografer wedding sama portrait ya. Maka dari itu niche bisnis saya di Shutterstock itu cuma wedding, portrait, makanan, jalan-jalan. Hubungannya cuma sama itu. Tapi kalau saya kemudian suruh bikin foto Christmas, sedangkan saya di Indonesia, saya nggak mungkin Christmas, kecuali besok saya pindah ke Belanda, pindah ke Italia, ada Christmasnya, dan saya foto nggak masalah. Cuma masalahnya di Indonesia, saya nggak bisa membuat sebuah diorama atau foto-foto Christmas. Bisa nggak sebenarnya dibikin? Bisa, cuman saya nggak mau bikin itu. Kenapa? Saya punya pekerjaan yang lain. Tapi kalau teman-teman memang murni kontributor, teman-teman menyediakan semua yang dibutuhkan. Valentine, teman-teman motret Valentine. Christmas, motret Christmas. Ramadan Karim gitu, motret orang puasa misalnya gitu. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah roadmap yang bagus ketika teman-teman mau hidup dari Shutterstock, hidup dari microstock. Ini baru Shutterstock aja, belum yang Getty, iStock, Adobe, IM, wah macam-macam, seandainya apa komen gitu. Nah maka dari itu nggak usah khawatir, buat teman-teman yang sudah approve itu benar-benar tinggal tunggu momentum. Nah kemarin ada testimoni gini, Mas, saya akhirnya laku pertama kali setelah 1 tahun. Wah oke. Dengan jumlah foto hanya 14 gitu. Jujur saya ucapkan selamat. Cuman begini, kalau setahun stok fotonya 14 foto, itu sih namanya nggak serius gitu. Itu tidak serius membangun digital asset. Itu cuman kayak ya sambil lalu gitu. Nah, makanya saya sering bilang bahwa yang namanya payout itu lebih penting daripada earning. Kalau earning itu cuman kayak setahun sekali dapat, atau mungkin sebulan sekali dapat. Nggak apa-apa, di awal-awal nggak apa-apa. Tapi kalau payout itu benar-benar 35 dolarnya cair, 100 dolarnya cair masuk ke rekening kita. Ada juga teman-teman yang akhirnya punya alibi. Oh, saya kan di sini cuma buat for fun. Ya nggak apa-apa juga. Itu urusan teman-teman, itu hak teman-teman. Cuman kan di sini kan saya ngajarin itu kan, saya tahu lah teman-teman tuh nonton video saya itu kan tujuannya untuk dapat duit kan. Nggak mungkin cuma sekedar main-main tok kan. Ya kalaupun ada prosentasenya sangat kecil. Cuman saya tahu bahwa kita semua tuh butuh duit gitu. Maka dari itu jangan jangan self defense dulu. Jangan saya kan di sini cuma buat main-main aja. Bukan begitu guys. Ini akan lebih ada manfaatnya ketika teman-teman benar-benar berjibaku, usaha aja konsisten, kemudian dapat earningnya. Earningnya buat siapa? Buat teman-teman sendiri. Nah kalau misalnya setahun dapat 1 download, nggak apa-apa sih, pertama kali nggak apa-apa gitu. Saya sangat menghargai itu. Tapi kemudian ditingkatkan. Jadi yang tadinya setahun sekali, jadi setahun misalnya 10 kali. Jadi yang setahun misalnya setiap bulan 1 kali aja. Nanti baru habis itu gimana caranya dapat setiap hari 1. Gimana caranya 24 jam laku 1. Nah caranya begitu. Nah mudah-mudahan teman-teman sudah mulai paham kenapa sebuah foto itu bisa terdownload. Karena apa? Karena ada supply and demand. Maka dari itu nggak usah sedih buat yang baru approve kok nggak sold. Tunggu, semua ada waktunya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini. Teman-teman yang butuh panduan e-book untuk berjualan foto di Shutterstock, saya punya 2 e-books. Jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, itu basic dan intermediate. Kalau teman-teman pengen ikut gabung kelas offline, silahkan datang ke Jogja. Buy reservation, karena saya tidak bisa melayani setiap hari. Sharingnya adalah, kursusnya ini adalah kursus untuk sharing. Cuman saya membatasi satu sesinya itu 4 orang. Jadi insya Allah teman-teman tuh datang bisa fokus lah.
Nah, ada basic, ada intermediate, ada yang sambil staycation di villa saya. Jadi sekali lagi terima kasih perhatiannya. Kalau teman-teman tadi kepengen punya lensa yang bisa maju mundur gini, ngek ngok begini. Nah, ini link pembeliannya saya taruh di bawah lewat Shopee. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Cuy.